Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kehidupan kita dengan baik dan lancar. Saya mendoakan semoga para pemirsa semuanya diberikan kemudahan rezeki oleh Allah dan diberikan segala kegiatan kehidupannya itu bermanfaat untuk masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada hari ini kita akan sampaikan suatu hadis riwayat Muslim. Wa anha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raq'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. Wa fi riwayatul ukhra lahumma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat lain 2 rakaat salat sunat fajar lebih aku sukai daripada dunia semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kajian kita pada hari ini adalah jangan tinggalkan salat sunat fajar. Ya. Salat sunat fajar itu orang kita mengatakan qabliyah subuh. Ada orang jemaah tuh yang bertengkar, tidak percaya, dia katanya beda antara qabliyah subuh dengan sunat fajar. Itu juga barangnya itu. Ya, sampailah pertanyaan itu pada saya, Buya, apakah sama salat sunat fajar itu dengan salat qabliyah subuh? Sama. Qabliyah subuh, sunat fajar itu juga dia. Makanya kata Rasulullah, 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pengertian lebih baik dari dunia dan seisinya itu adalah salat sunat fajar itu lebih baik daripada harta, keluarga, anak, dan perhiasan dunia lainnya yang seandainya manusia memiliki semuanya tetap masih kalah dengan keutamaan salat sunat fajar. Makanya Nabi mengingatkan bersemangat dia menjaga jangan sampai tinggal 2 rakaat qabliyah subuh atau yang dinamakan sunat fajar tadi, karena keutamaannya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kadang banyak saya jumpai di masjid, orang sudah azan subuh tuh, selesai azan subuh itulah kita melaksanakan salat sunat fajar itu. Sebelum muazzinnya iqamat, kita melaksanakan salat sunat fajar. Ya, bisa kita kerjakan di rumah, bisa kita kerjakan di masjid atau di musola. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi jangan sampai tinggal. Kadang banyak kita jumpai orang duduk aja dia, Pak. Nah, ada dia salat. Padahal keutamaan salat sunat fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nah, bagaimana caranya kita melaksanakan salat sunat fajar itu? Nah, seperti video sebelumnya saya terangkan salat sunat hajat. Nah, ini salat sunat fajar pula lagi. Ada pertama sekali kita berniat. Mau pakai usolli, mau tidak pakai usolli. Ya. Yang pakai usolli sunnata qabliyah subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat karena Allah. Nah, kalau yang tidak pakai usolli, niat aja dalam hati kita, aku salat sunat qabliyah subuh 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita angkat takbir, kita baca doa iftitah. Seperti yang saya sampaikan kemarin, boleh kabiro, boleh Allahumma ba'id, boleh baca Al-Fatihah.
Setelah selesai Al-Fatihah, baca rakaat pertama itu kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua kita baca Qul huwallahu ahad. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca ketika salat sunat qabliyah subuh adalah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Muslim nomor 726. Bapak Ibu yang saya hormati, namun ada pendapat lain yang berbeda, yaitu dari kitab I'anatut Talibin karya Imam Al-Ghazali, bahwa salat sunat fajar itu boleh dikerjakan atau ayatnya itu yang rakaat pertama adalah Alam Nasrah atau Al-Insyirah, rakaat keduanya Alam Tarokai atau surah Al-Fil. Bahasanya bagaimana? Orang yang membaca surah Al-Insyirah dan Al-Fil pada salat qabliyah subuh itu akan terjaga dari kejahatan orang yang berbuat jahat kepada kita. Allah menutup jalan hati orang jahat itu untuk menyakiti kita. Ini sudah dibuktikan kebenarannya ini, bahwasanya orang yang melakukan salat qabliyah subuh itu insya Allah akan dijaga oleh Allah daripada niat-niat buruk daripada orang-orang jahat kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita melaksanakan membaca ayat tadi, kita ruku seperti biasa dengan bacaannya, bangkit dari ruku dan sampai segala semacamnya itu sampai kita salam. Setelah kita salam, jangan lupa membaca zikirnya. Apa zikirnya? Kalau yang biasa kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim, astaghfirullah. Berapa kali? 100 kali. Jangan berlebih. 100 kali ya, jangan berlebih, jangan kurang. Namun ada juga yang berpendapat supaya lebih ringan lagi, baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Berapa kali? 40 kali. Baca surah Al-Ikhlas 11 kali, surah Al-Falaq 1 kali, surah An-Nas 1 kali. Itu makanya rahasianya timer iqamat itu agak dilamakan waktu subuh itulah supaya kita mengerjakan zikir-zikirnya itu bisa kita laksanakan dengan sepenuhnya. Kadang-kadang di satu masjid melaksanakan sholat subuh itu tidak sempat orang melaksanakan sholat qabliyah atau sholat fajar tadi, mau cepat saja sholat subuh itu. Itu yang perlu diperbaiki untuk masa yang akan datang. Kenapa? Karena di dalam sholat sunat fajar atau qabliyah subuh itu ada zikir-zikir dan doa yang harus kita baca yang khasiatnya luar biasa. Bapak sekalian, Allah akan mudahkan rezeki kita, Allah akan kabulkan segala hajat kita, Allah akan lindungi ya segala niat-niat jahat orang kepada kita. Para pemirsa yang berbahagia, apa saja khasiatnya sholat fajar itu, kalau sunat fajar itu? Yang pertama, mendapatkan pahala lebih besar daripada dunia dan seisinya. Itu sudah katakan tadi. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dari Allah daripada godaan syaitan. Yang ketiga, mendapatkan cahaya di wajah dan hati. Kalau orang-orang yang rajin sholat sunat fajar itu wajahnya itu berseri. Yang keempat, mendapatkan keberkahan dalam rezeki. Dan yang kelima, mendapat kesempatan untuk berdoa pada waktu yang mustajab. Ya, jadi kita melaksanakan sholat sunat fajar itu sesibuk apapun kita, jangan sampai ditinggalkan. Ya, Bapak sekalian, sesibuk apapun kita, sholat sunat fajar jangan sampai ditinggalkan. Saya terlambat, saya bangun sholat subuh itu Pak Ustaz. Bagaimana caranya itu? Saya di rumah terlambat, saya tidak tahu saya kapan subuh masuk. Sebelum sholat subuh itu laksanakan juga dulu qabliyah subuhnya itu, jangan sampai ditinggalkan. Setelah itu nanti baru dilaksanakan sholat subuh itu. Sekalipun
itu terlambat kita kerjakan. Begitu saran Rasulullah kepada kita, begitu pentingnya salat sunat fajar. Sehabis kita melaksanakan salat sunat fajar itu, setelah kita baca doa tadi, kita setelah salam itu masih bisa kita membaca doa-doa untuk penambah rezeki, pemuka pintu rezeki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini bacaan itu tuh kita baca selesai salat subuhnya. Bukan apa ya. Setelah selesai kita salat subuh, kita baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kalau bisa lagi kita tambah dengan namanya Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Setiap sampai kepada Ya Latif itu sampai yang ke-10-nya, baca Allahu latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wallahu qawiyyul aziz. Itu baca itu ya. Setiap 10 kali baca yang tadi itu. Mudah-mudahan rezeki kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah oleh-oleh ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan sama-sama kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.